Waalaikumsalam. Ya, ini Bu, silakan masuk Ibu. Silakan duduk ya Bu ya. Saya tutup pintunya ya Bu untuk menjaga privasi. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, mohon maaf dengan Ibu Sinta. Siti. Oh iya Ibu Siti, perkenalkan Bu, saya Bidan Putri yang bertugas pada siang hari ini. Ya, Ibu Siti ada yang bisa saya bantu? Saya sebentar lagi ingin melahirkan Bu, dan saya ingin tahu mental yang baik itu seperti apa Oke, untuk menjelang persalinan. Oke, jadi Ibu ini sedang hamil ya. Untuk hamilnya ini udah 38 minggu ya Bu? Jadi, Ya, baik. Jadi nanti saya akan memberikan ya Bu ya konseling pentingnya kesehatan mental sebelum bersalin dan sesudah persalinan. Itu mental yang baik itu seperti apa ya. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya agar ibu ini tahu ya tahu lebih lagi untuk mental yang baik itu seperti apa ya, seperti itu. Dan juga gangguan mental pada ibu yang sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan itu seperti apa ya Bu ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Sebelumnya apakah ibu sudah mendengar atau mengetahui nih tentang trauma pada kehamilan? Belum ya Bu ya? Belum. Baik. Jadi untuk pentingnya kesehatan jiwa persalinan dan pasca persalinan ini itu sangat penting ya Bu ya. Nah, terkadang itu ada akibat gangguan emosi ya. Jadi gangguan emosi sebelum bersalin dan sesudah persalinan ya. Jadi gangguannya itu apa aja ya, masalahnya itu apa aja, seperti emosi selama pra persalinan dan pasca persalinan ya. Jadi terkadang ibu hamil itu hormonnya itu kan berubah-berubah, dan itu tuh membuat moodnya ya, emosinya itu juga berubah-berubah. Sama seperti ibu yang baru saja melahirkan itu biasanya emosinya itu juga suka berubah-berubah seperti itu ya. Dan juga itu akan mempengaruhi kondisi kejiwaan seperti itu, dan juga akan mengalami perubahan fungsi sehari-hari yang biasanya ibunya itu sebelum melahirkan tuh bisa ada waktu tidur siang ya, terus tidur malamnya itu teratur lah. Kok sekarang habis melahirkan malam itu harus sering menyusui seperti itu. Nah, itu akan mengganggu ya, dan juga itu akan mengganggu emosi ya seperti itu. Dan juga itu akan mengganggu performa kerja sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari juga akan terganggu. Terus juga hubungan perkawinan ibu dan suami bisa terganggu, dan juga itu akan mempengaruhi perkembangan si bayi seperti itu. Nah, dan juga ada resiko Bu, resiko depresi pada masa kehamilan ya. Jadi selama kehamilan ibu yang menderita depresi itu dapat mempunyai resiko. Apa itu resikonya? Yaitu bisa terjadi keguguran, mungkin karena faktor banyak pikiran ya, terus juga tidak teratur ya, seperti itu. Itu akan mempengaruhi kondisi pada saat masa kehamilan ya. Bisa jadi dia itu keguguran, atau enggak dia persalinan prematur ya. Apa itu prematur? Yaitu belum genap ya 9 bulan atau 40 minggu dia udah lahir duluan ya, seperti 7 bulan atau 8 bulan seperti itu. Dan ada juga faktor resiko ya, faktor resiko gangguan emosi setelah persalinan ya. Jadi setelah persalinan itu karena apa? Karena perubahan hormon ya Bu ya. Jadi ibu yang sudah melahirkan itu biasanya itu ada perubahan hormon ya. Jadi dia itu akan mengalami emosi yang berubah-berubah. Kadang dia nangis sendiri seperti itu, kadang ingin ngamuk sendiri ya, kadang nggak suka sama bayinya seperti itu. Dan juga ada perubahan peran yang biasanya ibu kalau malam itu kan biasanya tidurnya teratur ya Bu ya, kayak tadi ya. Terus kok habis melahirkan kok ya udah ini berubah peran, jadinya harus menyusui, terus bentar-bentar harus menyusui. Belum juga nanti si bayinya itu bangun minta nyusu seperti itu. Dan juga ada tantangan dalam merawat bayi ya. Tantangan merawat bayi itu apa? Kadang kan orang tuh kan suka bilang, kok anaknya kecil, anaknya gini, jadi kita harus tertantang, aku harus menggemukkan anakku seperti itu. Dan juga biasanya ada masalah keluarga. Masalah keluarganya itu seperti apa?
bisa jadi ASINya itu kan belum keluar, terus juga kadang ibu mertua kan harus endang kok ASINnya tuh harus keluar gini-gini, makan ini makan itu kayak gitu ya, biasanya itu sering terjadi. Dan juga ibu dapat berisiko lebih tinggi menderita gangguan keadaan emosi seperti itu ya Bu ya. Bagaimana sejauh ini ibu paham? Oke Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada tadi apa Bu akibatnya Bu? Akibatnya dapat berpengaruh pada kondisi jiwa dan aktivitas sehari-hari. Ya bagus sekali. Jadi untuk gangguan mental seperti itu ya, mental maupun itu sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan itu ya, untuk akibatnya seperti itu rata-rata. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan untuk konselingnya cuma ini saja ya Bu ya, nggak ada yang ingin ditanyakan lain ya, nggak ada. Baik Ibu, jika tidak ada, terima kasih Bu ya atas kunjungannya. Nanti jika ada apa-apa bisa langsung konsul ke sini lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih.